Halo, assalamualaikum. Selamat berjumpa lagi dengan speakernya Phenom. Kali ini yang compact namun masih di atasnya Phenom Baby Gear. Namanya adalah Phenom Gear Studio Mini. Sekali lagi saya ulangi kalau Phenom adalah brand yang sudah malang melintang di ranah car audio. Atau malah mungkin kamu sudah sering dengar. Satu yang masih dipertahankan oleh Phenom di sini adalah garis besar desainnya yang masih berbentuk prisma segitiga, menyerupai kue ladu kalau di Garut mah. Bodinya dikombinasikan dari bahan jaring logam di selubung yang mengelilingi sisi depan, belakang, dan bawah, serta karet yang menjadi tutup sisi kiri dan kanan. Sisi kiri kosong, sementara di kanan ada lampu indikator mode, tombol power, 4 lampu indikator baterai, tombol master dan sub juga lampu indikatornya, serta 3 buah tombol kontrol yaitu minus, play, pause, dan plus. Untuk pairing, dalam keadaan menyala, kita bisa menekan dan tahan tombol play atau pause ini hingga lampu indikator berkedip biru. Di sisi kiri bagian belakang, terdapat katup yang jika dibuka, maka kita akan bisa mengakses jack audio 3,5 mm dan juga port charging micro USB. Dimensi speaker ini sendiri adalah 14 cm untuk lebarnya, 7,6 cm untuk panjang, dan 7,4 cm untuk tingginya. Overall, build-nya terasa solid dan looks-nya manis meski nampak misterius karena all black. Ya, VGS Mini ini hanya tersedia dalam warna hitam, tak seperti Phenom Baby Gear yang banyak varian warnanya. Dan berikut ini adalah fitur dan spesifikasi yang saya temukan untuk VGS Mini ini. Speaker ini mengusung koneksi Bluetooth 5.0 dengan baterai 2600 mAh dan waterproof rating IPX5. Kodek yang didukung sendiri adalah SBC dan juga AAC. Meski compact, speaker ini tetap punya fitur master and sub di mana satu master bisa disambungkan hingga ke 100 unit sub. Tapi di video kali ini kita akan cuma tes dengan 2 unit saja untuk menguji virtualisasi dan juga powernya. Sekarang ini sudah tersedia aplikasi VGear di Play Store yang bisa mengontrol speaker ini, semisal memilih sumber suara, masuk ke mode pairing atau untuk disconnect. Nampaknya akan berguna kalau jumlah speaker yang terhubung sudah cukup banyak ya. Karena sepenilaian saya sejauh ini, aplikasinya sih belum stabil. Output powernya sendiri besar, yaitu 2x5 watt, karena speaker ini memang punya driver dan juga bass resonator ganda. Satu yang sangat terasa dari speaker ini adalah powernya yang kuat alias nyaring banget. Di volume 50% saja, rasanya sudah cukup buat memenuhi satu ruangan kamar yang ukurannya sekitar 3x3 meter. Bassnya terasa punchy banget, bulat dan juga dalam-dalam. Letupan-letupannya itu terasa hidup sekali dengan ekor yang panjang khas speaker-speaker besar. Vokal masih cukup natural, meski terasa sih lebih berat dan berbobot gitu ya suaranya, dan dengan sedikit gaung yang terasa. Treble sih ngencring, nah saya suka nih kalau speaker kecil tapi suaranya rich dan lively kayak gini. Walau harus diakui juga dominasi bass masih cukup kuat di sektor ini. Overall, speaker ini enak banget buat diajak dengerin berbagai genre musik atau buat menikmati conversation dalam sebuah video. Tidak ada suara yang over atau condong ke salah satu sektor, namun terasa hidup dan dinamis suara yang dihasilkannya. Ya, dinamis, dengan 2 driver maka virtualisasi bisa dihadirkan dengan cukup baik juga. Dan stagingnya juga terasa luas. Namun, salah satu unit yang saya coba ini, driver kiri dan kanannya terbalik. Dalam posisi menghadap kita, maka driver kiri itu yang posisinya menghadap telinga kanan kita. Dan driver kanan menghadap telinga kiri kita. Jadi ketika saya tes dengan video surround sound test, arah pergerakan suaranya terdengar berlawanan. Sementara satu unit lainnya sih normal ya. Dan ruang serta jarak suara yang dihasilkan tergolong baik, kita bisa merasakan dengan baik suara jauh dan dekat, pun separasi instrumen terdengar jelas dengan detail yang cukup kaya. Untuk latency, saya hanya mengujinya untuk menonton video, dan no problemo, gerak bibir host di YouTube terasa sinkron dengan suara yang saya dengar. Oh ya, ketika menggunakan mode master dan sub, ternyata masing-masing speaker tetap mempertahankan left dan right channelnya. Jadi, tidak seperti TWS mode di mana satu speaker jadi channel kiri saja dan satu lagi jadi channel kanan saja. Saya rasa ini karena multilink mode-nya ini bisa menghubungkan hingga 100 perangkat tadi. Jadi kalau sudah lebih dari 2 perangkat, kan bingung tuh membagi channel mana di speaker yang mana. Dan sekarang kita akan dengarkan langsung suara speaker ini, perbandingannya dengan loudspeaker ponsel, serta perbandingan antara satu speaker lawan 2 speaker untuk mendengar perbedaan power dan surround effect yang dihasilkan. Monggo, silakan siapkan earphone atau headphone dulu ya guys.
Dan buat yang penasaran dengan kualitas perekaman audionya, silakan dengarkan hasil suaranya ini ya. Ini contoh perekaman audio dengan speaker Phenom Gears Studio Mini. Jaraknya dari mulutnya sekitar 30-40 cm. Saya pakai satu saja ya buat perekaman audio ini. Dan menggunakan aplikasi voice recorder bawaannya Samsung Galaxy S21. Silakan disimak detail suaranya, apakah jelas detailnya. Kemudian karakter suaranya apakah natural atau seperti suara robot, dan gain-nya segini cukup atau tidak ya. Dan dari semua faktor itu, menurut kamu, apakah mikrofonnya bisa diandalkan buat komunikasi, misalkan saat speaker ini dipakai video call atau meeting online, atau malah kurang, atau malah di atas rata-rata? Komen sekarang juga ya. Phenom Gears Studio Mini ini nampaknya belum banyak dijual, karena saya lihat masih tersedianya di official store-nya Phenom atau perwakilan Phenom di luar kota. Overall sih, ini speaker bagus ya, bisa ngasih power kenceng banget di ukuran yang tergolong compact begini. Saya suka pakai speaker ini menemani naskah-naskah video yang saya ketik. Untuk urusan power dan sound quality sih, ini tergolong jempolan, mantap-mantap gitulah. Catatan saja untuk aplikasinya, semoga makin terus improve dan juga makin stabil. Serta kalau bisa jadi TWS mode stereo kiri dan kanan dengan 2 perangkat, mungkin akan lebih baik. Oh ya, satu lagi, port chargingnya pasti akan lebih baik dan kekinian bila sudah pakai Type-C ya. Mengingat harganya tak bisa dibilang murah. Belum saya review ya harganya dari tadi. Jadi, VGS Mini ini dibanderol di angka Rp1.580.000. Angka yang tergolong bold buat power dan sound quality yang juga bold, meski masih ada beberapa catatan yang perlu digarisbawahi. So, apakah speaker ini cocok buat kamu atau menunggu promo diskon? Ada baiknya cek dulu link di deskripsi video ini. Siapa tahu sedang ada program promosi dari Phenom biar speaker ini bisa didapatkan dengan lebih murah lagi. Sip, demikian reviewnya. Hatur nuhun sudah menyimak dari Kota Cimahi. Agung pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.